Selamat siang teman-temanku semua, para pecinta Vespa lover dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan bagi yang sakit segera semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, para sobat-sobatku semua, kali ini kita akan sedikit cerita tentang garapan ini ya. Ini garapan cukup lama ini ya, garapan pokoknya masih puyeng ini ya, harapan dari segi mesin dan anak mengernya ini ya. Ini kita akan bahas dulu untuk spek daripada mesin ini sebelum kita lakukan uji test drive ya. Uji test drive ini akan kita cerita sebentar. Ini untuk spek mesin ini adalah PX ya. PX ini PX 81 apa 82 lah, pokoknya aslinya ini PX platina, cuman ada pergantian di area gigi rasio ya, gigi kopling primer sekunder diganti, pokoknya giginya udah menggunakan punya PX keluaran tahun 86 apa ya, gigi gede inilah istilahnya, itu ada orang ngomong itu gigi gede ya. Untuk bawaan dari mesin ini kan giginya kecil, kita pakai gigi gede, kopling juga kopling gede. Untuk boring ini boring lokal ya teman-teman semua, boring lokal, cuman sehari kita upgrade menggunakan Ninja dengan oversize 200. Cuman sayang ini ada sedikit harusnya dibabat dulu ini ya, karena ini boring lokal, jadi saat TMA itu sehari kurang ke atas ya, kurang nongol. Tapi ini yang punya bilang laus udahlah lamaan, artinya ya tak pasang. Sedangkan kop kita babat habis, kita sesuaikan dengan rasio daripada kompresi yang kita inginkan. Oke. Sedangkan untuk proses ini tidak saya video ya, karena ini bolak-balik jadi bebah guling edit, males aku guling video gitu. Jadi intinya ini sudah melakukan pemortingan sedikit, cuman ada kendala di bagian sedikit kompresi ya, kompresinya kurang padat sedikit. Tapi udah, ini sudah ora apa-apa dari itu ya, manut apa-apa. Oke, sedangkan untuk pengapian yang tadinya platina kita robak menjadi CDI itu teman-temanku semua tuh. Permasalahannya adalah tuh ya, di saat kita bikin sensor ya, di saat kita bikin sensor itu kita tidak ngeh di bagian ini ya, karena apa namanya itu ya, tadi saya bilang itu saya kurang ke atas, otomatis di saat kita mengetopkan mencari titik top menggunakan pulsar ini, kita berpatokan bahwa ini buringnya buring, ujarku buring apa namanya, buring bukan lokal. Jadi kita topkan seperti ini kira-kira beberapa derajat sebelum TMA, ternyata tidak jadi ya. Terus kita lakukan beberapa riset dan jadinya di sini. Setelah kita pelajari ternyata permasalahannya di sini teman-teman ya, di sini, karena harusnya ada pembabatan di daerah buring ini ya, buringnya harus dibabat beberapa mili. Itu berdampak di saat kita nanti mengambil bagian pengentopan untuk perombakan di area CDI, karena kurangnya beberapa volume daripada rasio yang kita inginkan. Akhirnya kita melakukan riset di bagian pemasangan top pulsernya ya, ketemunya di sini ya. Untuk RPM rendah enak, RPM tinggi juga enak, cuman sedikit agak low kompresinya ya, karena ini itu kurang dibabat sedikit. Sedangkan kop sudah kita babat secara maksimal sesuai dengan keinginan dan perhitungan-perhitungan kita. Oke. Terus pulser kita menggunakan Jepangan ya, ini pulsernya kita menggunakan Jepangan. Pulsernya kita menggunakan Suzuki Shogun ya. Sedangkan untuk pulser CDI kita menggunakan CDI Grand ini ya, CDI motor Grand lah ibaratnya itu ya. Tuh, ini mereknya ini ya, pokoknya merek inilah, bukan endorse, pokoknya mereknya ini. Saya selalu pakai merek ini itu, biasanya awet biasanya. Untuk membran kita beli yang aftermarket, untuk apa mereknya orang ngerti, pokoknya membran kayak gini ya, membran tempel ini ya, bukan membran paten ya. Jadi cukup dilebarin sepannya ya, dimaksimalkan, disesuaikan sama diameter daripada membran ini ya. Terus untuk karburator kita pakai merek apa itu, kayak mau wingi apalah, kayak untuk linear ukuran 28 ya, ya setara sama apa lah,
PE28 lah ya, mereknya ini CPO apa kayak apa buh kue lah kue kayak gini ya. Ini kita beli aftermarket seperti ini, oke. Tapi untuk bagian kran ya, ini kelemahannya untuk karbu ini adalah karena apa, ini sejajar kayak gini ya, sedangkan posisi kran bensin itu di sini, oke. Jadi apabila ya posisi anting shock breaker standar, nanti saya jamin bensinnya nggak keluar. Jadi saat setengah itu udah acrut. Oke, karena itu kita menggunakan kran otomatis atau vakum kran bensin ini ya. Ini bekerja otomatis ya. Kita ambil sistemnya daripada rangkaian motor Jepang itu ya. Kita ambil model seperti ini. Kita menggunakan jenis punyanya Shogun ini ya. Ini kran otomatis atau kran vakum kita ambil punyanya Shogun. Tujuannya adalah biar si bensin lancar ya. Jadi walaupun posisi tangkinya standar sama ini sejajar, bensin bisa mengalir karena adanya sistem daripada otomatis vakum kran ini. Ini bekerja apabila kalian ini gejuk ya, trot, maka ini akan menyedot ya. Kita ambil selang sedotan di sini, masuk ke sini ya, kemudian bensin ngalir gini, oke. Karena fungsinya ini seperti itu ya. Begitu diisep set ya, ini akan mengalir ke sini, set, ada sini buka loh, set gitu loh. Itu ya. Itu namanya kran vakum seperti itu. Ini berguna satu, biasanya karbu ini itu identik kadang-kadang banjir ya dari sini lubang-lubang. Oke. Banjir bukan banjir maksudnya blabur, ngalir bensin dengan tes. Biasanya kalau posisi menggunakan kran Vespa ya, itu biasanya seperti itu. Sedangkan untuk kran ini apabila mesin tidak hidup, maka bensin tidak akan mengalir ke mangkok ini, oke. Jadi insya Allah lebih aman menggunakan kran ini, tidak ada istilah kebanjiran di karburasi apabila mesin berhenti, gitu ya, logikanya seperti itu. Untuk masalah ini ya, saya usahakan beli yang bagus ya, karena yang biasa itu identik gris bodol ya. Makanya kalau mau menggunakan jenis kran yang otomatis harus menggunakan yang bermerek bagus atau yang otomatis bagus. Dan untuk kiprok kita ambil punyanya eksklusif 2 ini ya, eksklusif 2 karena nyari yang cek seperti ini nih, ini cek yang seperti ini ya. Karena untuk regulator baik lama itu tidak menggunakan seperti ini, tidak menggunakan cop-copan seperti ini, tapi cek ada 4 G 1 2 3 4 ya, itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk magnet masih bawaan platina ya. Untuk spool kita bikin sendiri ya, alias made in direct ya, karena kita tidak bukannya nggak percaya ya, sama untuk spool saya biasanya itu gulung sendiri ya. Untuk knalpot kita pakai punyanya apa, buka mereknya kayak dibaca dewek ya. Kita racing ya, ini kategori racing harian ya. Jadi ini kompresinya tidak perlu padat-padat banget karena ini harian, oke. Ini setelan harian, bukan untuk balapan. Tapi kalau untuk jalan nguber-uber motor-motor liarnya yang mar ya boleh jadi itu, tapi bukan untuk spek drag ya, spek drag. Karena yang punya menginginkan intinya ya bisa buat touring, buat enak, buat jalan-jalan juga enak gitu. Itu ya. Jadi speknya ini sudah sedikit agak racing ya, karena ini yang punya juga masih muda sih, mudah belia seperti saya ya. Jadi speknya minta seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan coba hidupan seperti apa, suaranya garang apa enggak. Langsung enak kan. Jadi saya akan bikin video lagi untuk penjajalan mesin ini ya, oke. Terima kasih untuk
cerita daripada spek daripada mesin PX ini yang sudah sedikit semprot ya. Seperti inilah pokoknya lah ya, ini buat touring dan buat harian speknya seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, makasih.